Itu dia sangat jelas. Ini terlalu Persis Solo. Ya, anteng-anteng tapi kalau anak buahnya dicederai emosian nih. Bukan timnas Indonesia, Shin Tae-yong justru prediksi dua negara ini yang bakal lolos ke Piala Dunia 2026 dari grup C. Sukses lolos ke semifinal Piala AFF U19 dari grup neraka, supporter Malaysia lempar kata-kata sinis ke timnas Indonesia. Shin Tae-yong marah ke FIFA saat timnas Indonesia lawan Gini di playoff Olimpiade. Coach Shin sampai bilang gini. Bukan timnas Indonesia, Shin Tae-yong justru prediksi dua negara ini yang bakal lolos ke Piala Dunia 2026 dari grup C. Bukan timnas Indonesia, pelatih Shin Tae-yong sudah memprediksi dua negara di grup C yang bakal langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi tim-tim berat di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di grup neraka, itu ada Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Tiga nama pertama lolos ke Piala Dunia dalam dua periode terakhir. Jepang merupakan negara dengan peringkat FIFA tertinggi di Asia, 18. Menyusul kemudian Australia di peringkat 24 dan Arab Saudi di ranking 56, lawan-lawan tangguh itu sudah dipastikan bakal menyulitkan perjalanan timnas Indonesia menuju putaran final Piala Dunia 2026. Pasalnya hanya dua tim teratas di setiap grup yang berhak mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Dua tim peringkat kedua di setiap grup akan bermain satu sama lain, dua babak tandang, dan tim pemenang akan memainkan playoff antar regional. Pelatih Shin Tae-yong dan timnas Indonesia akan memulai perjalanannya dengan pertandingan melawan Arab Saudi pada 5 September. Rizky Ridho dan kawan-kawan baru akan menjalani laga kandang di pertandingan kedua melawan Australia pada 10 September. Ditanya soal peluang skuad Garuda lolos dari fase grup, pelatih Shin Tae-yong memilih realistis. Juru taktik asal Korea Selatan itu menargetkan timnas Indonesia bisa bersaing memperebutkan tiket Piala Dunia 2026 melalui babak keempat atau playoff antar benua. Saya rasa itu tidak menjadi masalah karena kami tidak mengincar peringkat pertama atau kedua grup, kata Shin Tae-yong dikutip dari kanal YouTube Lee Kyung-kyu, Selasa, 23 Juli 2024. Jujur saja, di grup ini Jepang dan Australia punya peluang terbaik untuk lolos, imbuhnya. Shin Tae-yong mengakui timnas Indonesia meraih peringkat 3 atau 4. Alangkah baiknya jika skuad Garuda mendapatkan salah satu dari dua tiket Piala Dunia melalui babak kualifikasi 4. Jika tidak, maka kami harus bermain di laga playoff, tegasnya. Shin Tae-yong tidak ingin dianggap besar kepala atau tinggi angan dengan situasi timnas Indonesia yang ada saat ini. Jika kami sombong, kami mungkin akan dikritik. Jadi kami tidak boleh sombong, ungkap mantan pelatih Korea Selatan itu. Hal ini harus dievaluasi secara hati-hati. Menurut saya apapun yang terjadi, kami harus berjuang, tambahnya. Perlu diketahui timnas Indonesia memiliki rata-rata tinggi badan yang hampir sama dengan Australia. Pemain Indonesia pun tak kalah kekuatan fisiknya. Antara Korea dan Indonesia, rata-rata tinggi badan pemain Indonesia justru lebih tinggi 3 cm. Dari segi peringkat, timnas Indonesia merupakan yang paling buncit di grup C. Jepang sebagai tim terkuat di Asia menduduki peringkat 18 FIFA. Samurai Biru sudah 7 kali masuk Piala Dunia. Selanjutnya ada Australia di peringkat 24 FIFA dengan 5 kali lolos Piala Dunia. Arab Saudi di peringkat 56 dengan 6 kali penampilan. Sisanya ada Bahrain dan Cina yang sama-sama di peringkat 80-an FIFA. Sementara timnas Indonesia baru di peringkat 133. PSSI pun tidak menargetkan Shin Tae-yong untuk lolos fase grup babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, mengingat sulitnya persaingan. Namun Erick Thohir meminta juru taktik asal Korea Selatan itu untuk membawa timnas Indonesia tembus peringkat 100 besar FIFA dalam kontrak barunya hingga 2027. Sukses lolos ke semifinal Piala AFF U19 dari grup neraka, supporter Malaysia lempar kata-kata sinis ke timnas Indonesia. Supporter Malaysia memberikan komentar bernada sinis terhadap timnas Indonesia seusai lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024.
Komentar tersebut secara khusus mereka tujukan kepada supporter timnas Indonesia yang mereka anggap selalu menyindir Malaysia di media sosial. Sebagaimana diketahui, Malaysia sebagai juara bertahan edisi sebelumnya tampil cukup luar biasa di Piala AFF U19 2024 yang berlangsung di Surabaya, Jawa Timur ini. Padahal, tim Harimau Malaya tergabung di grup neraka yang berisikan negara-negara dengan tradisi kuat sepak bola Asia Tenggara seperti Thailand, Singapura, dan Brunei Darussalam. Namun, Malaysia seakan membuktikan kelasnya sebagai juara bertahan dengan tak tersentuh satu pun kekalahan hingga belum pernah kebobolan di fase grup. Tercatat, Malaysia sudah tampil sebanyak 2 kali dalam pertandingan fase grup C, yaitu melawan 2 negara tetangganya, Brunei dan Singapura. Hasilnya, Malaysia sukses melibas perlawanan Brunei Darussalam dengan skor telak 11-0 serta kembali menang besar atas Singapura 6 gol tanpa balas. Meski akan berhadapan dengan Thailand di laga pamungkas, namun Malaysia sudah dipastikan bakal tampil dalam babak semifinal Piala AFF U19 2024. Hal ini karena Harimau Malaya telah mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dengan catatan 17 gol bahkan belum sekalipun kebobolan. Senada dengan Malaysia, timnas Indonesia sebagai tuan rumah juga tampil cukup baik dengan sukses menyapu bersih 2 pertandingan awal grup A. Garuda Muda asuhan Indra Syafri menang atas Filipina 6-0 di laga pembuka grup A Piala AFF U19 serta mengalahkan Kamboja dengan keunggulan 2-0. Hasil tersebut juga membawa timnas Indonesia hampir dipastikan lolos semifinal meskipun masih harus berhadapan dengan Timor Leste di laga penutup grup A. Berkat hasil luar biasa yang diraih Malaysia tersebut membuat para supporter negeri jiran beramai-ramai menyampaikan komentar sinis terhadap timnas Indonesia. Secara khusus mereka menyindir timnas Indonesia yang bisa lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024 karena berada di grup yang relatif mudah. Menurut mereka, ini berbanding terbalik dengan Malaysia yang lolos ke semifinal Piala AFF U19 setelah melampaui tim kuat seperti Thailand dan Singapura. Malaysia terlalu kuat untuk saat ini, kata Hasridzuan Hasan. Bawa saja pialanya langsung ke Malaysia, tulis Abang Saleh. Mantap sekali Malaysia, Indonesia mulai panik, ujar Andi. Di lain sisi, mereka juga menyindir perilaku supporter timnas Indonesia di media sosial yang menurutnya selalu memberikan komentar menyebalkan saat Malaysia berlaga. Ketar-ketir merah putih, tutur Firdaus Saleh. Indo yang koyak, tandas Fitri Ahmad. Seperti biasa, Indonesia selalu merendahkan negara lain. Mereka pikir mereka cukup kuat sekarang, padahal cuma bisa menang lawan tim ASEAN lawan tim Arab pun kalah, ungkap Mijan 3. Timnas Indonesia dan Malaysia masih akan melakoni 1 pertandingan tersisa di babak penyisihan grup sebelum mulai bertanding di laga semifinal Piala AFF U19. Han Shin Tae-yong marah ke FIFA saat timnas Indonesia lawan Guinea di playoff Olimpiade. Coach Shin sampai bilang gini. Shin Tae-yong tampaknya masih belum bisa melupakan momen saat timnas Indonesia melawan Guinea dalam playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei 2024, lalu. Ada banyak kecurangan yang dilihat oleh pelatih asal Korea Selatan itu hingga ia marah ke FIFA. Shin Tae-yong mengungkapkan kekesalan dan rasa tak terimanya, kala timnas Indonesia harus kalah dari Guinea, saat diundang dalam acara untuk konten YouTube, Reukeukeu Lee Gyeong-kyu. Ia bahkan merasa frustasi sampai menitikan air mata. Saya sangat marah dan merasa frustasi, bahkan sampai meneteskan air mata setelah pertandingan selesai, ungkap Shin Tae-yong, seperti dikutip tvonnews.com, Selasa, 23 Juli 2024. Sebelum mengungkapkan kekesalannya, Shin lebih dulu mengomentari soal lapangan yang dijadikan lokasi pertandingan tim asuhannya itu. Shin mengatakan, jika lokasinya lapangannya ada di wilayah pegunungan dengan udara yang bersih. Namun, ia menyayangkan kualitas lapangan yang digunakan untuk event sekelas playoff Olimpiade. Sebelum mengungkapkan kekesalannya, Shin lebih dulu mengomentari soal lapangan yang dijadikan lokasi pertandingan tim asuhannya itu. Shin mengatakan, jika lokasinya lapangannya ada di wilayah pegunungan dengan udara yang bersih. Namun, ia menyayangkan kualitas lapangan yang digunakan untuk event sekelas playoff Olimpiade. Betul, kalian bermain di stadion yang aneh seperti di lapangan sepak bola amatir, sahut MC konten YouTube tersebut, Lee Gyeong-kyu.
Shin Tae-yong lantas mengungkapkan jika lapangan yang digunakan untuk pertandingan itu rasanya sama seperti lapangan yang ada di Paju National Football Center yang ada di kota Paju, Korea Selatan. Rasanya, seperti bermain di Paju National Football Center di Korea, tapi ini versi Football Center di Prancis, lokasinya ada di dekat pegunungan, cerita Shin Tae-yong. Shin juga mengungkapkan sejumlah masalah pada wasit selama pertandingan. Ia mengatakan jika wasit tersebut tidak mau berbicara bahasa Inggris dan hanya bahasa Perancis saja. Hal itu menjadi keuntungan bagi Gini yang merupakan daerah bekas jajahan Perancis. Tak sampai di situ, saat pertandingan berlangsung, wasit juga 2 kali memberikan penalti kepada timnas Gini. Namun, keputusan pemberian penalti itu dinilai oleh Shin Tae-yong tidak tepat. Dengan yakin, Shin bahkan menyebut jika apa yang dilakukan tim asuhannya sama sekali tidak perlu dihadiahi penalti untuk Gini. Keduanya 100%, seharusnya, bukan penalti. Pertama, jika itu dianggap pelanggaran, itu terjadi 5 meter di luar garis, terlarang. Wasit harusnya memberi tendangan bebas di luar garis, bukan PK, penalti kick, cerita Shin Tae-yong.